Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Saudara sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita kali ini adalah tentang fonologi bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, perlu Anda ketahui bahwa linguistik itu memiliki 4 tataran ya. Tataran linguistik itu yang pertama adalah fonologi, yang kedua adalah morfologi, yang ketiga adalah sintaksis, dan yang keempat adalah semantik. Saudara, fonologi itu adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa, kemudian morfologi itu sendiri ilmu yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kata ya, kemudian sintaksis ilmu yang mempelajari tentang kalimat, dan yang keempat ini semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna kata ya, baik itu makna leksikal maupun makna strukturalnya ya. Nah, baik saudara, untuk hari ini kita fokus kepada materi fonologi ya. Ya, tentu saja saudara sebagai seorang calon guru bagi anak berkebutuhan khusus, itu baik itu di SLB maupun di sekolah inklusi, ataupun Anda mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di rumah misal dan di mana saja, ini Anda harus menguasai tentang fonologi bagi anak berkebutuhan khusus ini. Saudara, fonologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Tadi di awal sudah saya sampaikan, berarti fonologi ini merupakan ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa tertentu ya, menurut fungsinya untuk membedakan makna leksikal dalam bahasa tersebut. Nah, jadi kita nanti dengan mengetahui fonologi ini, kita bisa membedakan makna leksikal dalam bahasa tersebut. Nah, saudara, tentu saja fonologi ini memiliki 2 bagian ya. Bagian fonologi itu yang pertama itu fonetik, dan yang kedua adalah fonemik. Saudara, kita lihat apa itu fonetik. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisis bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana kita itu menghasilkan bunyi ujaran tersebut dengan alat ucap manusia. Jadi, pada tataran fonetik ini kita tidak melihat bagaimana bunyi bahasa itu memiliki makna ya, atau tidak membedakan makna, tetapi kita hanya melihat bagaimana bunyi bahasa itu ataupun bunyi ujaran tersebut dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, ini jadi lebih ditekankan kepada menganalisis bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur itu ya. Nah, kemudian saudara, berikutnya adalah fonemik. Fonemik ini adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Nah, berarti beda sekali dengan fonetik. Kalau fonetik tadi itu ilmunya menyelidiki dan menganalisis tentang bunyi-bunyi ujaran ya yang dipakai dalam tuturan, sedangkan pada fonemik ini lebih ditekankan kepada ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya ya sebagai pembeda arti. Jadi lebih kepada kita membedakan, menganalisis ya, bagaimana sebuah kata yang satu dan kata yang lain itu memiliki makna yang berbeda begitu. Misalnya kata mata dan kata bata itu berbeda maknanya karena bunyi ada bunyi yang berbeda di sana, itu bunyi M, yaitu kalau ditulis menjadi huruf M ya, kita lafalkan menjadi M. Kemudian ada bunyi B, bata itu B, itu ya, B ya. Nah,
Jadi saudara, bunyi M dan bunyi B itu berbeda maknanya nanti apabila kita lekatkan pada kata mata dan pada kata bata. Nah, jadi mata itu alat untuk melihat, alat indera kita, alat melihat. Kemudian sedangkan bata itu ya alat untuk bangunan ya, untuk membuat sebuah rumah ataupun gedung. Ya, saudara, jadi ini perlu sekali Anda lakukan ya, bagaimana caranya kita menyampaikan kepada siswa anak berkebutuhan khusus tersebut, saudara, menjadi hal yang penting karena fonologi ini harus dikuasai oleh Anda ya. Dan mereka pun harus menguasai ini, menguasai tentang bagaimana mereka melafalkan ya huruf vokal nantinya, atau bunyi vokal yang saya maksud, melafalkan bunyi konsonan misalnya ya. Nah, saudara, tentu saja kita bahas bagaimana tentang alat ucap itu sendiri, karena ini tataran fonetik itu kan kita akan membahas atau mengkaji, menganalisis tentang alat ucap. Saudara, ada 3 macam alat ucap yang perlu untuk menghasilkan suatu bunyi ujaran ya. Yang pertama itu udara, yang kedua itu artikulator kita, dan yang ketiga titik artikulasi. Saudara, udara itu adalah yang dialirkan keluar dari paru-paru kita. Nah, sedangkan artikulator itu sendiri adalah bagian dari alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan ya untuk menimbulkan suatu bunyi. Nah, sedangkan titik artikulasi itu adalah bagian dari alat ucap yang menjadi tujuan sentuh dari artikulator itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara, yang termasuk alat ucap itu sebetulnya yang pertama itu paru-paru ya. Nah, ini tempat asal aliran udara, jadi paru-paru. Yang kedua tenggorokan kita atau laring. Yang ketiga itu pita suara ya. Nah, ini terdapat di ujung atas tenggorok kita ya. Kemudian yang keempat faring. Ini ruang di atas pita suara hingga ke perbatasan rongga hidung kita. Yang kelima itu alat-alat ucap yang terdapat dalam rongga mulut kita ya. Kemudian yang pertama, ini alat ucap yang terdapat di dalam rongga mulut kita itu adalah bibir. Nah, ini bibir, labium. Kemudian yang kedua ya gigi, ini ya dens. Kemudian yang ketiga lengkung kaki gigi juga, ini alveolum. Kemudian yang keempat langit-langit keras ya, ini palatum itu. Kemudian yang kelima langit-langit lembut, ini velum ya. Yang keenam anak teka, ini uvula. Nah, kemudian saudara, ada lagi selain itu ya yang termasuk alat ucap ini juga adalah yang berikutnya lidah. Tuh ya, lidah. Lidah ini yang terbagi lagi dalam beberapa bagian, yaitu ujung lidah, afek, kemudian lidah bagian depan, dan lidah bagian belakang, juga akar lidah ya. Kemudian alat ucap yang lainnya adalah rongga hidung. Nah, ini harus Anda kuasai ya, bagaimana jadi alat ucap itu menghasilkan bunyi bahasa tadi itu. Nah, tetapi ingat, perlu diketahui kita tidak membedakan maknanya, tetapi kita melihat bagaimana alat ucap menghasilkan bunyi bahasa yang bermakna tadi. Nah, kemudian saudara, vokal. Nah, tentu saja saudara, di dalam membunyikan bahasa ya yang dihasilkan oleh alat ucap tadi, tentu saja ini kita membutuhkan bunyi vokal. Nah, vokal itu adalah bunyi ujaran yang terjadi, maksud saya bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru itu tidak mendapat halangan. Itu vokal. Nah, jenis dan macamnya vokal itu tergantung dari beberapa hal. Yang pertama, posisi bibir kita. Yang kedua, tinggi rendahnya lidah. Dan yang ketiga, maju mundurnya lidah. Makanya ada huruf A, O,
U, E, ya. Jadi mohon maaf, huruf bukan huruf ya, bunyi yang saya maksud karena ini adalah ya fonologi, fonem. Nah, jadi ada bunyi A, bunyi O, bunyi U, bunyi E ya, dan juga bunyi E. Nah, itu karena E dan E itu berbeda. Saudara, kemudian ada bunyi konsonan. Nah, saudara, konsonan itu adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru kita itu mendapat halangan. Nah, kalau vokal tadi tidak mendapat halangan, sedangkan konsonan, udara yang keluar dari paru-paru itu mendapat halangan. Nah, halangan yang dijumpai udara yang keluar dari paru-paru itu dapat bersifat seluruhnya, dapat bersifat sebagian, yaitu dengan menggeserkan atau menjadikan arus udara itu sendiri ya. Nah, kemudian saudara juga dengan memperhatikan faktor-faktor untuk menghasilkan konsonan itu sendiri. Maka konsonan dapat kita bagi menjadi yang pertama adalah berdasarkan artikulator dan titik artikulasinya. Yang kedua berdasarkan macam halangan udara yang dijumpai, ini udara yang mengalir keluar gitu ya. Kemudian yang ketiga berdasarkan turut tidaknya pita suara yang bergetar. Keempatnya berdasarkan jalan yang dilalui udara ketika keluar dari rongga-rongga ujaran. Nah, ini makanya ada huruf B, ada huruf C ya. Mohon maaf, ada bunyi, maksud saya ada bunyi B, ada bunyi C ya. Kemudian ya ada bunyi R gitu kan. Nah, termasuk ada bunyi M gitu, bunyi N ya, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian saudara, kita juga sebagai seorang calon guru ya, anak berkebutuhan khusus, Anda juga harus menguasai bagaimana sebetulnya perubahan-perubahan fonem tersebut. Nah, fonem itu berarti kan bunyi bahasa ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa pengaruh timbal balik antara bunyi-bunyi ujaran yang berdekatan itu akan menimbulkan perubahan-perubahan bunyi ujaran ya. Nah, perubahan tersebut bisa berupa perubahan yang jelas kedengarannya dan yang tidak jelas kedengarannya. Nah, ini kan perubahan yang tidak jelas misalnya kan pada fonem A ya, yang berada dalam suku kata terbuka. Nah, kemudian kedengarannya lebih nyaring bila dibandingkan dengan fonem A yang terdapat dalam suku kata tertutup kan. Ya, coba Anda bandingkan antara kata pada, kata rata dengan kata bedak, tidak, sempat, dan lain sebagainya ya. Nah, itu kan berbeda. Jadi kalau suku kata terbuka dengan suku kata tertutup tentu saja bunyinya berbeda. Ya. Nah, kemudian saudara, tentu saja di dalam bunyi bahasa ini tidak lari dari intonasi. Nah, intonasi ini sangat penting ternyata Anda pelajari dalam mengenal bunyi bahasa ini ya. Nah, sehingga bunyi bahasa yang bermakna itu sebetulnya dapat dipahami nanti oleh lawan bicara kita. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan informasi, menyampaikan pesan pada orang lain, tentu saja ya intonasi kita ini harus jelas ya. Nah, intonasi ini adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan juga perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur ya, dari awal hingga ke perhentian terakhirnya. Nah, saudara, intonasi itu sebetulnya tidak merupakan suatu gejala tunggal, tetapi merupakan perpaduan dari bermacam-macam gejala yang biasa kita sebut dengan tekanan. Ya, tekanan itu stres. Ada tekanan tekanan itu berarti ketika kita berbicara ada tekanan-tekanan ketika kita menyampaikan sebuah kata, misalnya pergi. Nah, ada tekanan G-nya itu seperti itu. Nah, kemudian
nada ini juga ada nada tinggi, ada nada rendah ya. Sama halnya dengan tekanan kita tadi, tekanan tinggi, tekanan rendah sama juga. Nah, nada begitu juga. Termasuk durasi. Durasi ini ada panjang pendek. Nah, panjang pendeknya di dalam kita mengungkapkan ataupun melafalkan sebuah kata tersebut. Nah, ini akan terlihat sekali durasinya itu ya. Misalnya kita katakan sebuah kata mau gitu. Mau, mau, mau. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi berbeda-beda itu durasinya. Nah, kemudian saudara, perhentian. Nah, perhentian ini berarti jeda ya. Perhentian ini ketika kita mengakhiri sebuah kata atau mengakhiri sebuah kalimat misalnya. Nah, dan juga termasuk suara yang meninggi, kemudian suara yang mendatar atau merendah suara kita pada akhir arus ujaran tadi itu. Ya, tadi sudah saya katakan, misalnya kita bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Nah, kan itu ya, berarti kan ada suara kita itu ada yang meninggi, ada yang mendatar, ada yang merendah gitu kan. Nah, saudara, lalu intonasi itu sebetulnya intonasi dengan semua unsur pembentukannya itu disebut unsur suprasegmental bahasa. Nah, jadi saudara, unsur pembentukan dari intonasi itu sendiri itu disebut dengan unsur suprasegmental bahasa. Nah, jadi bagaimana cara kita menggunakan unsur itu ketika kita berbicara? Ini biasanya juga berhubungan dengan ya tadi itu tekanan ya, kemudian durasi kita ya, nada tadi itu ya. Nah, dan juga perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur kita tadi itu. Lalu saudara, landasan intonasi itu sebetulnya adalah rangkaian nada yang diwarnai oleh tekanan. Nah, ya kan? Kemudian durasi juga, lalu perhentian dan suara menarik begitu. Merata, kemudian merendah pada akhir arus ujaran tersebut. Oleh sebab itu, saudara, unsur terpenting dari intonasi itu adalah tekanan, nada, durasi, dan perhentian. Nah, itu. Jadi, saudara, saya kira di dalam fonologi ini perlu banyak Anda pelajari, ya, dan Anda bisa mempelajari tentang fonologi bahasa Indonesia ini pada buku-buku, ya, kemudian juga pada internet. Bisa Anda pelajari banyak sekali di Mbah Google ya tentang fonologi ini, dan bisa menjadi referensi Anda untuk menguasai tentang fonologi. Saudara, saya kira untuk hari ini cukup sekian pembahasan kita. Saya minta Anda membuat sebuah tugas untuk merangkum apa yang sudah saya sampaikan tentang fonologi bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi saudara, nanti hasil rangkuman tersebut Anda buat dalam sebuah konsep ya tentang fonologi bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Anda kirim hasilnya ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya yakin jika Anda sungguh-sungguh untuk mempelajari tentang fonologi ini, Anda akan menguasai tentang linguistik ataupun ilmu kebahasaan ya, sehingga nanti Anda akan mudah untuk menyampaikannya kepada siswa Anda, yaitu anak berkebutuhan khusus. Ya, selamat untuk mengikuti materi yang lainnya ya, dan sampai jumpa dalam perkuliahan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.